Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga sehat walafiat seperti yang kita harapkan, dan tentunya Alhamdulillah kami yang di studio pun juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan sore ini kembali kita akan bersua hingga pukul 17 atau jam 5 sore di Risalah Tafsir untuk kesempatan hari ini ya. Menempatkan saya Ali Rahman, dan tentunya kita masih dibimbing Ustadz Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. sehat walafiat, Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah sehat. Sudah banyak pemirsa yang nggak sabar, Ustaz, untuk bersama kita di sore ini. Insya Allah akan kita ikuti bersama. Namun sebelumnya sebagai muqaddimah, Ustaz, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmatnya, barakahnya, rahmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita syukuri sampai detik ini masih Allah pertahankan dalam hati kita, sehingga kita berharap mudah-mudahan iman Islam kita dapat kita pertahankan sampai akhir hayat kita, sebagai pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Kaum muslim rahimakumullah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, yang paling utama adalah kita menyadari bahwa semua yang kita nikmati, semua yang kita rasakan nikmat, senang, ini semua adalah karunia Allah. Semua karunia Allah, baik jasmani, rohani, rizki dan sebagainya. Dan untuk mensyukurinya yang paling tepat, yang paling pas adalah kita merasakan bahwa ini semua karunia Allah, kemudian manfaatkan, menggunakan untuk berbakti kepada Allah. Jangan sampai terjadi sekecil apapun nikmat Allah justru kita gunakan untuk mengkufuri Allah, menentang Allah. Oleh karena itu, muslim rahimakumullah, pada sore hari ini di antara bentuk syukur kita, di antaranya kita berusaha menggunakan nikmat Allah berupa usia kita, kesempatan kita, yaitu memahami, mengerti, memahami dan meyakini, kemudian menjadikan petunjuk apa yang telah Allah kirimkan kepada kita lewat Rasulnya Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Tentulah kaum muslimin rahimakumullah, pada sore hari ini kita mempelajari tafsir Al-Quran yang saya sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-178. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'afiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang maafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf memberikan diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Kaum muslimin rahimakumullah, qisas adalah mengambil pembalasan yang sama karena suatu perbuatan yang menyakiti fisik. Apakah
itu menyakiti anggota badan atau bahkan sampai terjadi pembunuhan. Berlakunya hukum qisas ini apabila di situ berlaku pemerintahan secara Islam, sehingga yang berlaku adalah hukum Islam. Katakanlah secara kebetulan negeri kita ini belum memberlakukan hukum Islam, sehingga hukum qisas belum berlaku. Untuk itulah maka ketika kita membaca ayat ini, ya katakanlah kita baru sampai pada sekedar kita mengerti saja bahwa sebenarnya dalam Al-Quran hukum semacam itu Allah sudah turunkan kepada kita. Ditambah lagi bahwa pelaksanaan untuk hukum qisas ini bukan di jalanan, bukan pada orang per orang, tapi ada pemerintah yang melaksanakan. Sehingga karena hukum pemerintahan yang di situ berlaku pemerintahan Islam, maka di negeri kita ini sampai sekarang ini dan mungkin kapan datangnya kesempatan untuk kita bisa memberikan hukum Allah ini, kita belum tahu. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita mengerti sebenarnya hukum Allah sudah sangatlah lengkap. Oleh karena itulah maka dalam pelaksanaan ini kita menanti kapan Allah berikan kesempatan kita bisa melaksanakan hukum-hukumnya. Namun sekali lagi kita tidak boleh memaksakan. Memang hukum Islam itu tidak ada yang dipaksakan. Allah tidak pernah membebani lebih daripada kemampuan kita melaksanakan aturan-aturannya, yang mana saja. Jadi hukum yang manapun, apakah itu ibadah atau syariah, kita tidak pernah diberi beban lebih dari kemampuan kita melaksanakan. La yukallifullahu illa wusaha. Ini. Jadi taklif yang Allah berikan kepada hambanya ini sesuai dengan kemampuan hamba itu melaksanakan. Maka mudah-mudahanlah dengan kita mengerti dan kita membaca ini, kita yakin sebenarnya urusan-urusan kita di dunia ini semua dengan kebijakan Allah, semua telah Allah berikan aturannya. Untuk itulah maka kami rahimakumullah yang perlu kita perhatikan sebenarnya pada ayat yang ke-179-nya Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan, kelangsungan hidup bagi kamu, hai orang-orang yang berakal, ulul albab, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi hukum kisos, hukum membunuh dibalas dengan bunuh kalau itu dilakukan dengan sengaja. Melukai diganti dengan melukai, tangan dengan tangan, mata dengan mata, dan begitu seterusnya. Kalau hukum ini dilaksanakan dengan benar, efeknya luar biasa. Jadi orang akan berbuat kejahatan yang sifatnya melukai fisik akan sangat berhitung. Karena apa? Dia akan mendapatkan hukuman setimpal dengan yang dilakukan oleh kepada orang yang dikenai itu. Ini sehingga Allah katakan ada kehidupan di balik aturan yang sifatnya balas ini. Karena apa? Tadilah. Jadi membuat orang lain jera melihat kenyataan bahwa kalau dia membunuh mungkin melukai. Dengan apa tujuannya? Atau bahkan kadang-kadang sesuatu yang tidak ada artinya. Tujuannya sangat-sangat sepele sehingga harus melukai apalagi sampai membunuh. Akibatnya akan kembali pada diri mereka sendiri. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah katakan di sini, hai orang-orang yang berakal, ini supaya diperhitungkan, difikir. Nah, maka kalau ini kemudian menjadi hukum yang berlaku di suatu negara yang manapun, Allah menjamin keamanan, kehidupan yang tentram, sejahtera pasti akan terlaksana dan terwujud. Implikasi lebih banyak lagi, lebih jauh lagi, Allah katakan la'allakum tattaqun. Bukan hanya satu ini saja, hukum-hukum yang lain semuanya akan terbawa.
Jadi satu hukum dilaksanakan, hukum-hukum yang lain, aturan yang lain akan mengikuti. Inilah syariat Islam. Satu contoh, andai kata dilaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri. Seorang pencuri terbukti, ketahuan, dan terbukti betul. Hukum Islam potong tangan. Orang akan berpikir untuk mendapatkan rizki yang akhirnya harus mencuri. Karena apakah kira-kira hasil yang didapatkan nanti sesuai dengan sesuatu yang akan hilang kalau sampai tertangkap. Untuk mendapatkan jabatan harus mencuri. Untuk mendapatkan kesenangan harus mencuri. Apakah itu menjadikan apa yang dilakukan ini sesuai dengan hukuman yang akan diterima? Orang akan berpikir. Sehingga keamanan, ketentraman di masyarakat, kejujuran akan muncul dari satu hukum yang dilaksanakan. Itulah dari satu firman Allah katakan bahwa Quran adalah mubarak, penuh dengan barokah. Satu aturan dilaksanakan akan berimbas kepada bermacam-macam permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Maka termasuk hukum qisas ini, kalau dilaksanakan sebenarnya sangat luar biasa. Keamanan, keterjaminan di masyarakat, ketentraman akan terwujud. Namun sekali lagi, untuk melaksanakan satu hukum itu tidak serta-merta. Kita tahu bahwa Rasulullah ketika akan menerapkan hukum Allah ini, beliau memulainya dengan 13 tahun di Mekah. 13 tahun beliau menanamkan akidah akhlak kepada umat, sehingga betul-betul mengerti, faham begitu luar biasanya aturan Allah ini. Jadi mereka telah merasakan nikmatnya jadi orang Islam, barulah aturan-aturan agama yang berupa hukum ketetapan Allah berlaku ketika beliau sampai di Madinah. Jadi untuk memberikan satu hukum itu perlu persiapan yang panjang. Jadi tidak serta-merta sekarang diundangkan besok berlaku, tidak seperti itu. Itulah sekali lagi, mudah-mudahan dengan kita membaca ayat ini juga ayat yang lain berkenaan dengan masalah qisas ini, kita minimal dapat mengambil pelajaran bahwa sebenarnya Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha pengasih penyayang kepada hambanya ini, dengan segala tata cara aturan hidup ini Allah telah tetapkan, namun kadang kitalah yang belum memahami sehingga kita belum bisa melaksanakannya. Begitu. Ya, baik, terima kasih Ustadz Ahmadi. Dan pemirsa, demikian sebagai paparan awal kesempatan sore hari ini. Ya, saatnya saya beri kesempatan Anda untuk bergabung. Silakan line telepon 0271661749, langsung kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Bapak Hadi di Wonogiri. Ya, monggo Pak Hadi. Nggih, Mas Firman ya ini. Ali Rahman Bapak. Sama Pak Ustadz Ahmadi. Ya, silakan. Ya Pak Ustadz, saya mau menanggapi sedikit dan juga saya juga ikut mengharap semoga jiwa daripada syariah Islam ini bisa masuk ke dalam satu tatanan kehidupan di negara kita ini. Amin. Jadi seperti misalnya hukum qisas dan sebagainya, sebetulnya kalau dari praktisi hukum, ahli-ahli hukum kita ini komit dengan Islam, mestinya ya memasukkan itu ke dalam pasal-pasal di dalam. Pak Adi, mohon maaf saya potong langsung ke pertanyaannya aja Pak. Kita mengingat pertanyaan saya demikian, apakah zaman Rasulullah Pak Ahmadi, Ustaz, apakah cara misalnya follow up-nya apabila misalnya seperti hukum potong ini dilaksanakan, padahal kita tahu kalau di Indonesia mungkin kalau hukum potong ini dilaksanakan banyak sekali buntung. Baik, kita sudah menangkap Pak Adi. Cukup demikian. Kemudian satu lagi yang saya mohon pertolongan sedikit, arti di dalam itu Ustaz, ayat 44 surat Hud yang saya potong saja di wastawat al judi
yaitu tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Itu saya hanya ingin mohon pertanyaan arti al-judi itu apa? Al-judi. Apa dalam bahasa Arab? Gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adi, ya, terima kasih. Ya, jadi yang pertama, memang kalau syariat Islam dalam Al-Quran, pada zaman Rasulullah semuanya sudah berlaku ya. Jadi baik potong tangan bagi pencuri, hukum qisas, dan semuanya rajam bahkan semuanya telah diberlakukan di zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat. Ini semua diberlakukan. Namun sekali lagi, berlakunya hukum syariat ini bukan pribadi ya, satu orang bukan, tapi institusi kalau bahasa kita sekarang. Maka saat itu pun juga begitu, pada zaman Rasulullah semuanya lewat ketetapan yang ditentukan oleh Rasulullah. Pada zaman Khulafaur Rasyidin juga begitu, Khulafaur Rasyidin yang menetapkan berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga ada bidang-bidang yang menangani seperti itu. Jadi walaupun belum sempurna sekarang pakai sidang sekian kali, tidak, tapi lebih praktis karena memang agama kita praktis, tidak sulit. Jadi memang terbukti ya dilaksanakan, tidak ya tidak, itu saja. Kemudian ada ruang yang luar biasa dalam Islam ini, sekalipun itu hukum qisas ya, ada hukum ruang yang namanya pemaafan. Nah ini, jadi kalau memang keluarganya maafkan, dan itu juga tidak cuma-cuma, karena maafan ada bayar diat dan sebagainya ini. Jadi ruang-ruang seperti itu masih tetap dibuka oleh Islam ini, karena apa? Itulah hukum yang berlaku. Jadi ada sisi kasih sayang, ada sisi pemaafan. Nah ini, jadi tetap saat itu semuanya sudah berlaku, sehingga ya memang luar biasa dari keadaan kehidupan yang fi dhalali mubin, jahiliyah, kemudian jangka waktu hanya 23 tahun kurang lebih, Masya Allah sudah berubah menjadi kehidupan Islam yang luar biasa ini. Kemudian yang kedua, nama Bukit Judi itu nama. Jadi kalau sudah nama, nuasa nama suatu tempat ini namanya Bukit Judi. Nah, itu Al-Quran sudah namanya nama ya sudah, artinya bisa bermacam bahasa apa, dari bahasa apa kan begitu. Ini maka termasuk kenapa Ibrahim artinya apa, Ismail artinya apa, itu kan akan terjadi bermacam-macam penafsiran karena apa? Diambil dari bahasa mana. Ya karena nama sudah kita kembalikan pada Allah memberikan nama Bukit Judi, ya sampai di situ saja. Yeah. Baik. Pak Adi di Wonosobo, demikian, terima kasih di belakang ya. Langsung kita beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Budiani Singkawang, Kalimantan Barat. Budiani, monggo Pak Budiani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz tentang korban. Misalnya sekarang kita sudah beli hewan korban. Kita kan dalam hadis kan dilarang memotong kuku atau rambut. Yeah. Apakah dari sejak kita membeli itu sudah masuk larangan itu Pak Ustadz? Yeah. Mohon penjelasannya. Atas penjelasan Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis itu diterangkan, bagi orang yang akan berkorban ya, bagi yang akan berkorban mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai hewan itu disembelih gitu, tidak boleh memotong rambut dan kukunya. Ini jadi prinsip yang pertama itu. Jadi mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai hewan itu dipotong ya, tidak boleh memotong rambut dan kukunya. Nah, karena ada bahasa rambut dan kukunya, terjadi dua pemahaman, Pak. Jadi rambutnya siapa gitu loh. Ada yang itu rambutnya yang akan berkorban, kukunya yang akan berkorban. Jadi orangnya tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai hewan korban itu disembelih. Ada yang memahami yang dipotong itu bukan rambut dan kuku yang berkorban, tapi hewan korbannya. Jadi hewan korban tidak boleh dipotong rambut dan kukunya. Mungkin kita berpikir di sini apa ada lembu dipotong kaki, apa kukunya, rambutnya. Kalau di sini mungkin tidak ada. Tapi Islam itu kan untuk di Indonesia saja. Ini. Jadi mungkin dulu bisa terjadi karena mungkin kibas yang bulunya tebal dipotong, mungkin jadi sakit karena kedinginan, atau kukunya panjang dipotong unta umpamanya. Nah, dikhawatirkan begitu sehingga dilarang memotong baik bulunya maupun kukunya binatang yang mau disembelih gitu loh.
Dikhawatirkan apa? Terjadi sakit itu. Itu pemahaman seperti itu. Maka kalau kita menggunakan dua itu dipakai sekaligus ya, kita yang berkorban, hewan yang kita mau korbankan jangan dipotong kukunya maupun bulu atau rambut kita. Itu insya Allah selamat. Kapan? Sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Jadi bulan setelah masuk tanggal 1 sampai hewan kita disembelih. Insya Allah rambut kita juga belum terlalu panjang. Juga kuku kita juga belum terlalu panjang. Insya Allah jadi termasuk insya Allah kita akan selamat kedua-duanya. Hewan kita juga selamat. Insya Allah kita juga tidak akan melanggar kalau itu kita tidak potong kaki, kuku maupun rambut kita. Jadi kedua-duanya kita pakai sekaligus. Begitu Bapak. Baik. Kita ke SMS Ustadz di 081393 89.000. Dari siapa ini? Sriadi yang ada di Boyolali Ustadz. Profesi saya penjual bakso ojek. Ya. Lantas ada tetangga yang mau titip membuatkan bakso untuk hidangan dalam peringatan 1000 hari orang meninggal. Ya. Apa saya termasuk membantu dalam perbuatan dosa Ustaz? Ya. Hal ini belum terjadi, masih seminggu lagi. Ya. Atas jawabannya terima kasih. Kalau saudara sebagai pedagang menjual tidak termasuk membantu. Jadi saudara jual beli gitu loh. Tapi kalau saudara membantu pekerjaannya itu ya tidak boleh. Tapi kalau sebagai pedagang, saudara jual dagangan, dapat pesanan, ya tidak ada masalah. Untuk apa aja, tidak ada masalah, silahkan. Jadi termasuk kita pakaian untuk apa, kita jual pisau untuk apa, tidak ada masalah. Kita sebagai penjual, sebagai pedagang, dapat pesanan, ya sudah dilayani saja, tidak ada masalah. Jadi kalau kita sebagai pedagang loh, tapi kalau sebagai kita menolong, memberi atau membuatkan, lain ini. Jadi kalau sebagai pedagang berbeda. Kemudian dari Dwi Prayitno di Sukoharjo, Ustadz bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam bagi pembunuh yang dihukum dengan hukum negara yang bukan negara Islam? Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau hukum itu ditegakkan sesuai dengan syariat Islam, itu sudah sebagai kafaroh ya. Jadi kalau seseorang mencuri ya, kemudian tangannya dipotong, dosa mencurinya sudah menjadi kafaroh, hilang karena telah dilaksanakan syariat Islam. Jadi kalau syariat Islam itu dilaksanakan, dosa si pelaku itu sudah terhapus karena jadi kafaroh. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi yang harus dipahami, semua aturan Islam, hukum-hukum Islam, apakah itu dia, apakah itu kisos, apakah itu yang lain-lain ya, rajam dan sebagainya. Kalau itu sudah dilaksanakan syariat Islam di dunia ini, di akhirat sudah lepas, sehingga sudah terampuni, sudah menjadi tebusannya. Namun kalau belum dilaksanakan syariat Islam, di dunia dilaksanakan, tapi yang dilaksanakan bukan syariat Islam dilaksanakan, yaitu terserah Allah saja. Kita tidak mengerti bagaimana Allah akan menghukumi ini. Jadi karena itu sudah bukan hukum Islam dipakai, ya nanti terserah pada Allah saja. Ya, kemudian masih dari SMS, ini dari Ibu Muji yang ada di Solo. Ustadz kalau mau kurban tapi dulu belum akikoh, katanya nggak boleh, harus akikoh dulu. Gimana Ustadz? Ya, jadi perlu dipahami Bu, jadi yang namanya kurban dan akikoh itu tidak ada kaitannya sama sekali ya. Jadi kalau akikoh itu kaitannya sembelian pada kelahiran seorang bayi, dan itu dilaksanakan hanya pada hari yang ke-7 dari kelahiran, tidak kurang tidak lebih. Itu berhadis yang sahih seperti itu. Sehingga kalau sudah lewat hari ke-7 dari kelahiran, berarti syariat akikoh bagi seseorang itu sudah lewat. Ini sudah lewat. Nah, kemudian ada syariat yang lain, ya syariat nusuk yang lain, yaitu kurban. Kalau ketika setelah dewasa, setelah besar, tua umpamanya, mampu Allah berikan rezeki, biar bisa berkorban, ya korbannya dilaksanakan. Lalu dulu kan yang akikoh kan orang tuanya, jadi bayinya belum bisa akikoh. Yang wajib mengakikohi, yang berhak mengakikohi adalah orang tuanya, baik bapaknya, ibunya ataupun kakeknya ya. Ini.
Ya, karena itu lewat dulu karena orang tuanya belum mengerti atau karena belum ada rezeki saat itu, ya sudah lewat. Tapi kesempatan belum hilang. Alhamdulillah sekarang ini dalam perjalanan setelah dewasa dapat rezeki sehingga mampu berkorban. Ya, ini yang jangan dilewatkan, jangan dilewatkan. Jadi kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan pada kita ini, setahun sekali kita mengambil sebagian kecil dari rezeki kita. Coba sedikit kita hitung-hitung, kalau mau kita menghitung 1 tahun berapa rezeki yang kita gunakan untuk kehidupan kita dalam satu keluarga, baik yang kita makan, yang kita belanjakan ini itu dan sebagainya, termasuk diantaranya untuk berobat ketika kita sakit. Dalam 1 tahun berapa juta yang kita keluarkan. Kemudian syariat Islam memberikan kesempatan pada kita, setahun sekali kita mengambil sebagian kecil rezeki kita. Katakanlah sekarang 2,5 juta untuk membeli seekor kambing, 2,5 juta saja untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Nilainya sudah tercakup satu keluarga. Karena memang hakikatnya rezeki itu sekalipun yang cari bapaknya, yang dapat orang tuanya, seluruhnya akan ikut menikmati. Sehingga kalau ini dikeluarkan berarti seluruh keluarga itu juga tidak ikut menikmati secara zahir. Maka nilainya pun Rasulullah katakan untuk dirinya dan seluruh ahlul baitnya, karena masing-masing ikut mengorbankan haknya dalam hal ini. Adapun berapa pembagiannya Allah nanti yang mengatur. Maka Masya Allah, jadi kalau kita sebenarnya kalau kita mampu sedikit ya berhitung uang 2,5 juta untuk waktu 1 tahun, insya Allah tidak terlalu berat. Apalagi bagi kita yang punya pekerjaan rutin ya, penghasilan rutin dengan sekian juta 1 bulan, insya Allah kita bisa menyisihkan berapa dibagi dalam 1 hari. Kalau kita mampu 1 bulan, 1 minggu dan seterusnya. Nah, insya Allah kita bisa melaksanakan korban itu setiap tahunnya. Dan itulah kesempatan yang jangan sampai kita lewatkan. Dan insya Allah kalau hari ini mungkin belum siap, masih ada jangka waktu beberapa hari lagi kita bisa mempersiapkan. Masya Allah Bapak Saudara, Ibu ya ini. Kadang-kadang kita ini kurang adil pada diri kita sendiri. Kita mau beli pit ontel untuk anak kita itu berani ngutang. Ya. Beda. Ya, pit ontel aja untuk berani ngutang yang harganya juga tidak sedikit kadang. Apalagi sampai kendaraan, sampai rumah dan sebagainya. Tapi untuk sanggup akhirat itu kita Masya Allah iman sekali gitu loh. Padahal jagan jelas ada, penghasilan itu mencukupi untuk 1 tahun. Insya Allah akan terselesaikan. Maka marilah kesempatan yang Allah berikan pada kita ini jangan kita lewatkan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa melaksanakan korban sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya, masih dari SMS dari Insyah di Banyuwangi. Kalau seorang istri mendatangi majelis seperti jihad pagi tanpa seizin suami, apakah istri termasuk kufur terhadap suami, Ustaz? Ya. Karena sudah berkali-kali minta izin tapi tidak pernah diizinkan. Ya. Maklum masih belum sepaham. Ya. Tapi hati ini ingin sekali datang ke sana. Ya. Harus bagaimana yang demikian, Ustaz? Ya. Jadi yang dalam Islam itu diatur. Jadi istri tidak boleh keluar dari rumah tanpa seizin suami. Ini yang pertama harus dipegang teguh. Jadi apapun yang dilakukan oleh istri itu jangan sampai keluar dari aturan yang Allah tetapkan, Rasul tetapkan, termasuk diantaranya izin ketika akan keluar dari rumah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, untuk mendatangi majelis ilmu, kalau itu apalagi tempatnya jauh harus di luar kota dan sebagainya, otomatis ketika meninggalkan itu akan mengabaikan juga kewajiban pada suami. Kan istri harus menyiapkan ini dan itu untuk suaminya. Nah, sehingga akan meninggalkan tugas istri kepada suami. Maka kalau mungkin suami belum mengizinkan, nah, cobalah ya dimusyawarahkan dengan cara yang baik, bukan bahasa Islam berangkat tidak. Cobalah itu dikomunikasikan dengan cara yang baik. Walaupun mungkin belum sepaham ya, insya Allah kalau dikomunikasikan dengan cara yang baik, insya Allah nanti Allah akan berikan jalan. Allah itu berjanji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau kita sungguh-sungguh di jalan Allah, nanti Allah akan membuka pintu. Itu pasti, kita harus yakin. Jadi ada kesungguhan, ada keinginan untuk menempuh jalan Allah ini.
Mungkin sekarang ini masih ada buntu-buntu jalan yang sulit ini. Nanti Allah yang akan membuka, tapi ada kesungguhan. Nah, tapi ingat, jangan tergesa-gesa. Fala ta'jal, jangan tergesa-gesa. Ini. Jadi kalau kita paksakan, bukan kita jadi baik mungkin gitu. Jadi mungkin keluarga jadi berantakan dan sebagainya. Ini akhirnya apa? Semuanya tidak akan tercapai. Jadi tujuan berkeluarga nanti hilang. Maunya mau melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Tapi karena tadi satu kewajiban mau dilaksanakan, tapi meninggalkan kewajiban yang lain, yaitu kepada suaminya. Maka cobalah dikomunikasikan dengan cara yang baik, dengan sabar, telaten, sambil mohon pada Allah. Insya Allah suatu saat Allah akan berikan jalan dan semuanya akan baik, begitu. Baik. Kita ke penelpon di 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ibu siapa di mana? Ibu Alifah di pesisir selatan Sumatera Barat. Yes, Ibu Anifah, silakan. Iya, begini Ustaz. Saya dulu pernah berselisih paham dengan suami saya mengenai uang, Ustaz. Iya. Dan waktu itu saya tidak setuju uang itu digunakan untuk belanja suami saya. Dan saya bersumpah, demi Allah saya tidak ikhlas kalau uang itu kamu gunakan karena saya punya alasan yang kuat. Apa yang seperti itu saya harus membayar kafaroh juga, Ustadz. Dan uang itu saya gunakan untuk belanja kami juga. Begitu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bersumpah kemudian sumpahnya itu dilanggar, ya harus membayar kafaroh ya. Jadi kalau pernah bersumpah kemudian sumpahnya dilanggar, ternyata uangnya dipakai dan berjalan begitu saja, ya semacam ikhlas sudah, karena sudah untuk kepentingan ini akhirnya ya sudah. Jadi kalau kita bersumpah demi Allah ya, kemudian kita melanggar, ya harus membayar kafaroh. Nah, kafarohnya bisa dibuka dalam surat Al-Maidah 89 itu ya. Urutan kafarohnya seperti itu. Jadi surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 89 ya. Yeah. Ya. Kita ke penelpon kembali di belakangnya Ibu Anifah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana ini? Ibu Ida, Bulan Mongondo, Sulawesi Utara. Ibu Ida, Bulan Mongondo. Silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, tadi ada pertanyaan yang menanyakan tentang hukum yang Indonesia ini kan bukan hukum Islam ya Pak Ustadz. Yeah. Terus kalau hukum yang misalnya kita dengan seseorang itu melakukan kesalahan, terus sudah diridhoi dan kita membayar ganti ruginya misalnya begitu, dan sudah disahkan oleh pemerintah atau apa begitu, itu kan sudah selesai dengan manusianya. Kemudian dengan Allahnya kan kita mesti istighfar, mohon maaf. Kalau memang sudah semua kita lakukan, apa termasuk kita sudah lepas dari kesalahan atau dosa itu Pak Ustadz? Mohon tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kesalahan pada seseorang kemudian dia yang kita salah sudah maafkan, ya sudah selesai gitu. Sudah selesai. Ini jadi kalau kita menyalahi seseorang kemudian kita mohon maaf dan sudah dimaafkan, ya sudah selesai. Sudah selesai. Apakah pemaafannya itu dengan persyaratan atau tidak, itu terserah mereka. Jadi yang penting kita sudah menyadari kesalahan itu, kemudian kita minta maaf, sudah dimaafkan, ya sudah. Mudah-mudahan sudah mengampuni. Jadi hak adami sudah terbebas. Kemudian insya Allah kalau sudah adami sudah bebas, tinggal pada Allah kita melanggar aturan, kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah juga akan mengampuni, mudah-mudahan, ya begitu. Ya. Satu pertanyaan di SMS dari Sunata di Banjarnegara, menyambung hukum cambuk di Aceh yang dihukum cambuk tidak begitu sakit,
karena pukulannya tidak begitu keras. Ya. Apakah di akhirat juga terbebas dari dosa, Ustaz? Ya, kalau katakanlah hukum cambuk ya, yang dilaksanakan di negeri kita, apa di Aceh atau di mana, ya saya tidak tahu apakah itu sudah dengan syariat atau belum. Ya, itu yang saya tidak tahu ya. Jadi karena yang kita tahu hukum cambuk itu kalau laki-laki perempuan yang masih jejaka kemudian melanggar, berzina umpamanya dicambuk, ada aturannya 100 kali cambukan umpamanya. Dan itu tujuannya untuk menjadikan jera, bukan untuk membunuh, untuk menjadikan jera. Sehingga dalam fikih diterangkan, andai kata dia dicambuk 15 kali sudah hampir mati karena kesakitan, diobatkan dulu. Setelah sehat dicambuk lagi sampai genap sampai 100 kali. Dan itu pun di muka umum, bukan dirahasiakan, di muka umum. Nah ini. Sehingga betul-betul hukum Allah ini kalau dilaksanakan betul-betul menjadikan orang yang akan melanggar berhitung, sehingga keadaan menjadi aman, tentram, sejahtera yang luar biasa. Ini. Namun sekali lagi, secara pas bagaimana pelaksanaannya di sana, di Aceh itu seperti apa, kemudian dasar yang dipakai untuk sekali pukulan dengan cara seperti itu juga apa, nah, kami tidak tahu secara pasti. Ya, itu yang jelas. Ya. Ada banyak penanya, ada banyak peserta yang ikut bergabung via telepon dan SMS. Tentu banyak yang ingin ditegaskan, Ustaz, silakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi kita bersyukur kita jadi hamba Allah yang Allah berikan iman dalam hati kita. Kemudian Allah tunjukkan hati kita ini untuk mempelajari firman-firman-Nya, sehingga kita mengerti arah mana yang boleh kita lewati dan yang tidak boleh kita lewati. Yang sebenarnya semua orang menghendaki seperti itu, karena kita tahu bahwa takwa adalah merupakan jalan yang paling menyelamatkan, jalan yang paling menyelamatkan. Dan Allah menjanjikan dengan takwa itu Allah akan masukkan ke dalam surganya, jannahnya. Insya Allah semua umat Islam tahu. Apalagi setiap hari Jumat selalu diingatkan oleh para khotib. Namun kadang yang kita lalai gitu loh. Kita lalai. Untuk bisa menjadi takwa itu tidak mungkin tanpa kita mengerti. Nah, mana yang harus dilaksanakan karena itu diperintahkan oleh Allah, dan mana harus ditinggalkan karena itu larangan Allah. Nah, ini. Nah, untuk mengerti ada sarananya, harus belajar. Nah ini. Jadi kata takwa itu tidak berdiri sendiri. Takwa dimulai dari mengerti. Mengerti dimulai dari belajar. Jadi belajar mengerti dengan keyakinan yang bulat bahwa semua aturan Allah itu pasti baik dan benar, kita melaksanakan dengan maksimal. Itu. Dan saya yakin semuanya mengerti yang seperti itu. Tinggal bagaimana kita meyakininya dan kemudian mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sekali lagi kita bersyukur Allah berikan kesempatan kita sebagai umat Islam, Allah berikan kesempatan kita ajak ngaji. Marilah apa yang sudah kita ketahui, kita yakini, sehingga kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz Ahmadi. Ada banyak sekali tentunya yang bisa kita catat di sore hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat, Ustadz. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sampai di sini kedatangan di Salah Tafsir menemani Anda. Dari studio, saya Aldi Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Ada banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.